Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berencana piknik ke sebuah pemandian umum. Setibanya di sana, tanpa membuang waktu lama, ia segera melucuti pakaiannya dan berendam di kolam air panas. Ketika sedang asik berendam, ia teringat akan kantong uang yang tertinggal di pintu masuk. Ia pun segera bangkit dari kolam dan berjalan untuk mengambil kantong uangnya. Tiba-tiba para pengunjung yang melihat ke arahnya tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun langsung melihat ke bawah. "Waduh, celana kolorku melorot dan tertinggal di dalam kolam," kata Abu Nawas. Untung di sampingnya terdapat tumpukan-tumpukan papan peringatan. Abu Nawas segera mengambil salah satu papan untuk menutupinya. Para pengunjung yang melihat itu semakin keras tertawanya. Ternyata papan tersebut bertuliskan, "Hati-hati, ketinggian 5 meter." Abu Nawas cepat-cepat melempar papan itu dan menggantinya dengan papan lain. Para pengunjung pun makin riuh. Tawa mereka bertambah keras. Ternyata papan kedua ini bertuliskan, "Hanya untuk orang dewasa, anak-anak dilarang bermain." "Aduh, payah," kata Abu Nawas panik. Ia pun menyambar papan yang ketiga untuk menutupi. Lagi-lagi para pengunjung dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata papan yang ketiga bertuliskan, "Awas, hati-hati, licin dan berbahaya." Abu Nawas mulai frustasi dan segera menggantinya dengan papan yang keempat. Namun tawa pengunjung semakin hebat. Ketika Abu Nawas membacanya, seketika ia jatuh pingsan. Rupanya tulisan di papan yang keempat adalah khusus untuk wanita tua dan ibu-ibu hamil. Kisah selanjutnya dikisahkan dalam suatu pengembaraannya, Abu Nawas melewati jalanan yang sepi. Ketika waktu menjelang malam, ia terus saja melanjutkan perjalanannya. Kali ini, daerah yang ia lewati benar-benar sangat sepi dan gelap. Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat pasukan berkuda datang menuju ke arahnya. Timbullah rasa takut dan kekhawatiran pada dirinya. "Celaka, sepertinya mereka orang jahat. Bisa-bisa aku diculik dan dijual sebagai budak," pikir Abu Nawas. Ia pun berusaha mencari tempat persembunyian yang aman. Namun ia tak juga menemukannya. Sementara gerombolan pasukan berkuda semakin mendekat. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menaiki pohon yang kebetulan berada di sampingnya. Melihat ada pergerakan mencurigakan, mereka segera menghampiri Abu Nawas yang tengah bergelantungan di atas pohon. "Wahai tuan, apa yang Anda lakukan di atas pohon?" tanya mereka. Abu Nawas sengaja diam tak menjawabnya. "Jangan takut, kami adalah orang baik-baik. Kami pelancong yang sedang dalam perjalanan." "Kenapa tuan berada di atas pohon?" tanya mereka. Menyadari bahwa dugaannya telah keliru, Abu Nawas berkata, "Itu mudah dijelaskan. Hanya saja kalian harus tahu, adanya aku di atas pohon karena kalian, dan kalian ada di sini juga karena aku." Mereka pun heran dengan jawaban tersebut. Kemudian mereka segera meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Maraknya uang palsu yang beredar di kota Baghdad membuat Baginda Raja resah. Ia pun mengundang Abu Nawas untuk dimintai solusi. Walhasil, berkat saran dari Abu Nawas, beberapa pelaku pengedar uang palsu berhasil ditangkap. Akan tetapi, ada beberapa pelaku lain yang belum tertangkap dan masih mengedarkan uang palsu. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali diundang ke istana untuk dimintai saran oleh Baginda Raja.
Seringnya Abu Nawas bolak-balik ke istana rupanya membuat salah seorang menteri tidak suka dengan keberadaan Abu Nawas. Kedekatannya dengan Baginda Raja membuat sang menteri merasa iri. Ia pun berencana menjebak Abu Nawas supaya dipenjara dalam waktu yang lama. Suatu hari, sang menteri mengumpulkan anak buahnya untuk bersekongkol mengatur rencana jahat. Kira-kira jebakan apa yang paling jitu agar Abu Nawas masuk ke dalam perangkapnya? Tanya sang menteri. Beberapa anak buahnya mengusulkan berbagai cara rencana busuk untuk menjebak Abu Nawas. Akan tetapi, semua jebakan yang diajukan ditolak oleh sang menteri. Jebakan-jebakan kalian mungkin bagi orang lain akan mudah tertipu, tapi tidak bagi Abu Nawas. Abu Nawas itu orangnya sangat cerdik, tidak mudah mengelabui Abu Nawas, kata sang menteri. Akhirnya untuk sementara waktu mereka menunda rencana jahatnya, dikarenakan belum menemukan solusi yang tepat. Saat pertemuan tersebut selesai, masing-masing dari mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara sang menteri yang masih kebingungan berjalan pulang sambil memikirkan sebuah ide. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sang menteri melihat sebuah kantong tergeletak di pinggir jalan. Ia pun memungutnya dan membuka isinya. Isinya uang, teriak sang menteri kegirangan. Namun setelah dicermati lebih lama, ternyata puluhan koin uang yang ditemukannya adalah koin uang palsu. Sang menteri pun merasa kecewa dibuatnya dan hendak membuang kembali kantong tersebut. Tapi tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah siasat jahat untuk menjebak Abu Nawas. Hari itu juga sang menteri segera mengumpulkan anak buah untuk mengatur siasat busuknya. Besok kalau Abu Nawas pergi ke pasar, kita taruh kantong yang berisi uang palsu di pinggir jalan yang biasa dilaluinya. Nanti kalau dia mengambil kantong tersebut, kita sergap rame-rame. Kita teriakan kepada orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengedar uang palsu dan akan digunakan belanja di pasar, kata sang menteri memberitahu. Setelah rencananya telah tersusun dengan matang, esok paginya mereka mulai melakukan aksinya. Abu Nawas yang tak menyadari sedang diincar berjalan santai menuju ke pasar. Hingga akhirnya ia menyusuri jalan yang biasa dilalui, di mana di tempat itu sudah dipasang jebakan. Sementara sang menteri dan anak buahnya bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut. Waduh, ada kantong tergeletak. Isinya apa ya? Ucap Abu Nawas kala melihat kantong jebakan sang menteri. Karena penasaran, ia pun mengambilnya dan membuka isi kantong itu. Isinya koin uang banyak sekali, tapi sepertinya uang palsu, pikir Abu Nawas. Kemudian ia melihat ke arah sekelilingnya. Matanya pun tertuju ke sebuah semak belukar, tempat sang menteri dan anak buahnya bersembunyi. Disitulah Abu Nawas mulai curiga kalau dirinya sedang dijebak. Bagaimana tuan? Apakah kita sergap Abu Nawas sekarang? Tanya anak buah sang menteri. Tunggu, sampai dia membawa kantong itu, baru kita sergap, jawab sang menteri. Namun Abu Nawas tak kalah cerdik. Ia segera berteriak, di mana teriakannya didengar oleh orang-orang yang kebetulan melintas di tempat itu. Lihatlah, aku berhasil menemukan pelaku pengedar uang palsu. Barang buktinya sudah ada di tanganku. Sontak orang-orang di sana berkerumun menghampiri Abu Nawas. Mana orangnya Abu Nawas? Ayo kita hajar rame-rame, tanya mereka. Para pelakunya sedang bersembunyi di semak belukar, jawab Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, sang menteri dan anak buahnya lari tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Kurang ajar Abu Nawas, dia hampir membuat kita celaka, kata sang menteri kepada anak buahnya. Mereka pun akhirnya kapok menjebak Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas mengajar, murid-muridnya tampak serius mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Abu Nawas.
Janganlah di antara kalian sampai berbuat zalim kepada siapapun, karena perbuatan tersebut nantinya justru akan membuat kita celaka, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menceritakan sebuah kisah tentang seorang raja zalim dengan seorang nelayan. Suatu hari, si nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan. Namun beberapa kali ia melemparkan jaringnya, tak ada satupun ikan yang tertangkap. Akhirnya pada hari itu si nelayan pulang tanpa membawa hasil. Sementara anak-anaknya terus menangis semalaman karena menahan rasa lapar. Esok paginya dengan berdoa sepenuh hati kepada Allah, si nelayan kembali mencari ikan di laut. Lalu Allah mentakdirkan sebuah ikan besar terperangkap dalam jaringnya. Betapa bahagianya hati si nelayan. Ia tak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah. Si nelayan kemudian mengambil ikan tersebut untuk dibawanya pulang. Saat dalam perjalanan, ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ikan yang dibawa nelayan cukup besar, sang raja merasa takjub dan ingin memilikinya. "Hai nelayan, dari mana kau dapatkan ikan sebesar itu?" tanya sang raja. "Saya menjaringnya di laut, Paduka," jawab si nelayan. "Berikan ikan itu padaku," perintah sang raja. "Jangan, Paduka, ikan ini akan aku jual untuk makan anak-anakku," balas si nelayan. "Kau berani menolak permintaanku, maka kau akan saya hukum mati," ancam sang raja. Si nelayan berulang kali memohon agar ikannya jangan diambil. Akan tetapi sang raja tidak peduli. Ia merampasnya secara paksa dan dibawanya ke istana. Si nelayan pun hanya bisa pasrah. Ia menangis seraya berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memperlihatkanku kekuatan orang zalim ini pada kelemahanku. Maka perlihatkanlah kekuatan-Mu padanya." Sementara sang raja yang sudah kembali ke istana tak sabar untuk menyantap ikan besar milik si nelayan. Ia pun mengambil ikan tersebut dan memberikannya kepada pelayan istana. Tiba-tiba ikan itu berputar dan menggigit jari sang raja hingga membuatnya merintih kesakitan. Akibat gigitan ikan, sang raja tak dapat tidur. Semalaman ia menanggung rasa sakit yang nyeri. Esok paginya, sang raja mengundang beberapa tabib untuk mengobati sakit yang dideritanya. Namun, dari sekian banyak tabib yang datang, tak ada satupun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya, ada salah satu tabib yang alim menyarankan supaya jari sang raja dipotong saja. Menurut sang tabib yang alim ini, jari sang raja sudah terkena racun. Kalau tidak segera dipotong, dikhawatirkan racun tersebut akan menjalar sampai ke lengan atas. Tapi meskipun jarinya sudah terpotong, sang raja masih merasakan sakit. "Paduka yang mulia, sepertinya racun ikan sudah menjalar. Paduka harus segera memotong lengan Paduka," kata sang tabib. "Apa tidak ada cara yang lain?" tanya sang raja. "Tapi kalau dibiarkan, racun tersebut akan menjalar ke tubuh Paduka, dan itu bisa mengancam nyawa Paduka," jawab sang tabib. Maka dengan berat hati, sang raja memotong lengan tangannya. Akan tetapi, tak ada perubahan atas kondisi sang raja. Ia masih saja merasakan sakit yang amat sangat. Melihat kondisi yang aneh dialami sang raja, membuat sang tabib merasa heran. Harusnya Paduka sudah tidak merasakan sakit, tapi kenapa masih belum sembuh juga? Pikir sang tabib. Kemudian dengan berhati-hati sang tabib bertanya, "Maaf Paduka yang mulia, kejadian yang dialami Paduka sungguh tidak wajar. Kalau boleh hamba tahu, dari mana Paduka mendapatkan ikan tersebut?" Sang raja pun menceritakan bahwa ikan yang didapat hasil dari merampas seorang nelayan. Mendengar hal itu, sang tabib lalu menyarankan kepada sang raja, "Lebih baik Paduka pergi dan cari dia, dan minta maaflah padanya, agar ia menghalalkan ikan yang Paduka rampas.
Dengan begitu, maka tidak akan ada lagi anggota tubuh Paduka yang dipotong. Setelah mendengar saran tersebut, sang raja segera mencari keberadaan si nelayan. Dengan bantuan para pejabat dan pengawal istana, akhirnya rumah si nelayan berhasil ditemukan. Sang raja pun langsung menemuinya untuk meminta maaf dan meminta agar diikhlaskan ikan yang telah ia rampas. Dengan hati yang tulus, si nelayan memaafkannya. Sejak saat itu, sakit yang dialami sang raja menghilang, meskipun ia harus kehilangan salah satu tangannya. Dan untuk menebus kesalahannya, kebutuhan ekonomi keluarga si nelayan dijamin sepenuhnya oleh sang raja. Dan sang raja berjanji tidak akan pernah lagi berbuat zalim kepada rakyatnya. Setelah selesai menceritakan kisah raja zalim dan seorang nelayan, Abu Nawas menutupnya dengan sebuah nasihat. Itulah kenapa kita dilarang berbuat zalim kepada siapapun, karena pada akhirnya justru kita yang akan menderita, tutur Abu Nawas kepada murid-muridnya. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja akal Abu Nawas untuk lolos dari hukuman. Baginda Raja yang awalnya murka dengan kesalahan Abu Nawas malah akhirnya dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Walhasil emosi Baginda Raja mereda dan tidak jadi menghukumnya. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Nawas dikejar bayangan hitam. Suatu kali, Baginda Raja mengumpulkan para menteri guna membahas suatu masalah yang penting. Abu Nawas yang dianggap sering memberikan solusi juga turut diundang dalam perkumpulan tersebut. Setelah selesai membahas berbagai permasalahan, Baginda Raja berkata, "Besok, sesuai keputusan rapat, kalian semua harus datang tepat waktu. Kalau di antara kalian ada yang terlambat, saya tak segan-segan menghukum kalian," ancam Baginda Raja. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan minta izin untuk pamit pulang. Pada keesokan paginya, seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu yang dibawanya laku terjual, ia mampir ke warung untuk istirahat sambil menikmati secangkir teh hangat. Ternyata di situ sudah banyak kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Ia pun ikut nimbrung bersama mereka. Saking asiknya mengobrol, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu ia ada janji dengan Baginda Raja. Dan ketika hari menjelang siang, datanglah sang istri menghampiri Abu Nawas. "Wahai suamiku, tadi ada utusan istana mencarimu," kata sang istri memberitahu. Spontan Abu Nawas teringat akan janjinya. "Astagfirullah, aku sampai lupa. Hari ini aku ada janji dengan Paduka Raja," ucap Abu Nawas. Seketika ia meninggalkan kawan-kawannya dan segera pergi menuju istana. Di sepanjang perjalanan, ia terus membatin bahwa dirinya pasti kena hukuman karena datang terlambat. Dan benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehabisan akal cerdiknya agar lolos dari hukuman. Dengan berpura-pura wajah ketakutan, ia berlari memasuki ruangan rapat. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tegur Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku bersalah," jawab Abu Nawas. "Seperti yang sudah aku katakan, bagi siapa saja yang terlambat datang akan menerima hukuman," tukas Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, keterlambatan saya bukan tanpa sebab," ucap Abu Nawas membela diri dengan pura-pura wajah ketakutan. "Terus apa yang menyebabkanmu terlambat? Dan kenapa kau begitu sangat ketakutan?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka, sewaktu dalam perjalanan ke istana, saya terus dibuntuti oleh bayangan hitam. Saya sudah mencoba menghindar, tapi bayangan hitam tersebut selalu mengikuti saya. Itulah yang menyebabkan saya ketakutan hingga saya terlambat datang ke istana," ujar Abu Nawas beralasan.
Mendengar hal itu, Baginda Raja dan para menterinya terkejut. "Siapa bayangan hitam itu?" tanya salah satu menteri penasaran. "Saya sendiri tidak tahu, Tuan Menteri," jawab Abu Nawas. "Siang bolong begini, di tengah teriknya sinar matahari, mana mungkin ada setan? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Kalau Paduka tidak percaya, saya bisa membuktikannya," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri meminta Abu Nawas untuk menunjukkan bayangan hitam yang dimaksud. Abu Nawas pun lalu mengajak mereka keluar. Kemudian Abu Nawas berjalan di bawah teriknya sinar matahari. "Lihatlah bayangan hitam ini, Paduka. Dia selalu saja mengikuti saya kemanapun," teriak Abu Nawas sambil terus berlari ke sana kemari mencoba menghindari bayangan hitam. Melihat tingkah konyol Abu Nawas ini, Baginda Raja dan para menteri istana spontan tertawa terpingkal-pingkal. Karena yang dimaksud bayangan hitam oleh Abu Nawas sebenarnya mengacu pada bayangan dirinya sendiri yang dipantulkan oleh sinar matahari. Berkat kedatangan Abu Nawas yang terlambat, justru meregangkan ketegangan otak akibat memikirkan persoalan yang dihadapi. Oleh karenanya, Baginda Raja tak jadi menghukum Abu Nawas dan mempersilahkannya untuk ikut rapat bersama mereka. Kisah selanjutnya. Bagi para pecinta kisah-kisah sahabat Nabi, tentunya sudah tidak asing bila mendengar nama Nuaiman. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling jenaka. Bukan hanya para sahabat yang pernah dikerjai, bahkan Rasulullah sendiri pernah mengalaminya. Padahal saat itu Rasulullah sedang berduka. Tapi berkat keisengan Nuaiman, Rasulullah justru kembali ceria. Saking lucunya sahabat Nuaiman, Rasulullah sampai mengatakan bahwa Nuaiman akan memasuki surga dengan tertawa. Bahkan ketika sahabat Nuaiman wafat dan ditanya oleh malaikat kubur, jawaban beliau membuat Rasulullah tertawa. Suatu ketika saat Nuaiman wafat, Rasulullah termasuk yang mengkafani dan turun ke liang lahat Nuaiman. Usai pemakaman selesai dan semua yang takziah bubar, Rasulullah menyuruh sahabat yang lain untuk ikut bubar. Namun Rasulullah tetap di atas pusara kubur Nuaiman. Itu dikarenakan beliau ingin menyaksikan Nuaiman ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Tak berselang lama, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir menghampiri Nuaiman. Saat malaikat Mungkar dan Nakir bertanya siapa Tuhanmu, Nuaiman menjawab, Allah Tuhanku. Pertanyaan selanjutnya, Nuaiman kembali ditanya siapa nabimu. Akan tetapi, Nuaiman meminta pertanyaan itu diulang. Kemudian kedua malaikat tersebut mengulanginya dengan suara keras. Mendapat pertanyaan siapa nabimu dengan suara keras, Nuaiman membalasnya, "Jangan keras-keras nanya siapa nabi saya. Soalnya beliau sedang mengintip kita di atas," ujar Nuaiman. Menyaksikan hal itu, Rasulullah pun tertawa. Demikianlah kisah lucu Nuaiman saat ditanya malaikat Mungkar dan Nakir. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Nuaiman melihat wanita penjual madu yang tengah kepanasan menjajakan dagangannya. Raut wajah letih dan keringat bercucuran tampak jelas pada diri wanita itu. Sedangkan madu dagangan yang ia jajakan belum ada satupun yang membelinya. Hati Nuaiman merasa iba menyaksikan hal itu. Ingin sekali ia membantu wanita tersebut dengan membeli dagangannya. Namun apa daya, ia tidak punya uang sepeser pun. Di saat itu, ia mendapatkan ide yang cemerlang. Maka dipanggillah wanita penjual madu. "Ibu, mari ibu ikut saya," ajak Nuaiman. Kemudian wanita penjual madu itu diantar Nuaiman ke rumah Rasulullah. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, Nuaiman berkata, "Ibu, aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu."
Nuaiman pun lalu pergi meninggalkan wanita penjual tersebut. Lantas, wanita penjual madu mengetuk pintu rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Rasulullah lalu membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika Rasulullah sedang membagikan madu, wanita penjual madu itu berkata, "Wahai Rasulullah, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut, tapi beliau langsung memahami situasi. "Ini pasti perbuatan Nuaiman," kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. "Aku ingin berbuat baik padamu ya Rasul, tapi aku tidak punya apa-apa," ucap Nuaiman. Jawaban yang diberikan dari Nuaiman lagi-lagi membuat Rasulullah tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik. Hal serupa juga pernah terjadi. Saat itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Tidak berapa lama datanglah Nuaiman dengan membawa makanan. Makanan tersebut lalu dibagi-bagikan kepada semua orang yang ada di situ. Setelah makanan yang dibawa Nuaiman habis disantap oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Nuaiman datang lagi bersama orang yang menjual makanan. "Wahai Rasulullah, ini penjual makanan yang tadi saya bagikan. Tolong engkau yang bayar." Mendengar itu, Rasulullah menjadi bingung dan terkejut. Hingga pada akhirnya Rasulullah pun memakluminya. Beliau lalu mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Ada juga kisah lucu antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah. Kala itu Rasulullah dan para sahabat sedang duduk menikmati buah kurma. Sahabat Ali yang duduk di samping Rasulullah berniat mengerjai Rasulullah. Setiap kali sahabat Ali memakan buah kurma, bijinya selalu diletakkan di tempat biji kurmanya Rasulullah. Setelah bijinya sudah terkumpul banyak, sahabat Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau makan kurma banyak sekali." Mendengar itu Rasulullah hanya tersenyum, namun beliau tak kalah cerdik. "Hai Ali, apakah engkau makan kurma bersama biji-bijinya? Sampai tak ada satupun biji kurma di tempatmu," balas Rasulullah. Spontan para sahabat yang berkumpul langsung tertawa mendengar perkataan Rasulullah. Kisah selanjutnya. Nuaiman adalah sahabat Nabi yang terkenal dengan ulah isengnya. Hampir semua orang yang ia kenal pasti pernah dikerjainya. Bahkan Rasulullah sendiri tak luput dari perbuatan usil Nuaiman. Para sahabat menyebutkan, tidaklah Rasulullah dalam keadaan sedih kecuali Nuaiman datang, dan Rasulullah akan tersenyum. Sebab hanya Nuaiman yang bisa membuat sedihnya Rasulullah berubah menjadi tawa. Namun di balik kelucuannya yang sering membuat Rasulullah tertawa, Nuaiman ternyata seorang pemabuk. Setiap kali ia kedapatan mabuk-mabukan, Rasulullah menghukum cambuk. Bukannya kapok, tapi justru ia sering mengulangi perbuatannya yang membuat para sahabatnya jadi geram. Mereka menganggap Nuaiman mempermainkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Suatu hari saat Nuaiman kedapatan mabuk lagi, para sahabat langsung menangkap dan menghukumnya. Mereka mencambuk Nuaiman dan mencelanya. "Semoga Allah melaknatmu Nuaiman." Rasulullah yang mendengar itu langsung menegur sahabatnya yang berkata demikian. "Jangan kalian laknat Nuaiman, karena dia cinta Allah dan Rasul-Nya." Bahkan dalam salah satu riwayat, Rasulullah menceritakan Nuaiman akan memasuki surga dengan tertawa. Itulah sekelumit mengenai sahabat Nuaiman.
Berikut ini akan kami ceritakan beberapa kisah lucu sahabat Nuaiman. Suatu kali sahabat Abu Bakar menemui Rasulullah. "Wahai Rasulullah, saya minta izin. Saya ingin mengajak sahabat Anda untuk ikut berdagang ke negeri Syam," pinta sahabat Abu Bakar. "Siapa?" tanya Rasulullah. "Nuaiman ya Rasul," jawab sahabat Abu Bakar. Rasulullah mengizinkannya dengan perasaan agak sedikit terkejut, sebab sifat dan perangai Nuaiman itu aneh dan tidak bisa diprediksi. Dalam perjalanan dagang tersebut, Abu Bakar juga mengajak serta satu orang lagi, yaitu Suaibid bin Harmalah. Dua orang ini merupakan sahabat Rasulullah yang memiliki sifat bertolak belakang. Nuaiman sebagai sosok yang apa adanya serta mengesalkan. Sedangkan Suaibid adalah sosok yang sangat jujur dan amanah. Suaibid dipercaya oleh Abu Bakar untuk menjaga perbekalan makanan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, sampailah mereka bertiga di kota Syam. Setibanya di sana, Abu Bakar langsung mulai sibuk pergi mengantarkan dagangannya. Sementara Nuaiman dan Suaibid duduk setia menjaga perbekalan dan dagangannya Abu Bakar. Hari pun menjelang siang, perut Nuaiman mulai terasa keroncongan. Karena lapar, Nuaiman meminta bekal makanan kepada Suaibid. "Berikan aku roti, perutku sangat lapar," pinta Nuaiman. Tapi permintaan Nuaiman ditolak mentah-mentah oleh Suaibid. "Saya juga lapar, tapi tunggulah sampai Abu Bakar datang," ujar Suaibid kepada Nuaiman. "Berikan aku sepotong saja," kata Nuaiman memaksa. Suaibid tetap tidak mengizinkan Nuaiman memakan bekal makanan yang dibawanya. Sikap Suaibid ini membuat Nuaiman jengkel. Ia pun berniat membalas apa yang dilakukan Suaibid. Ia kemudian menemui sejumlah orang di pasar dan menawarkan bahwa ia menjual seorang budak dengan harga yang cukup murah. Nuaiman menyebut bahwa budak yang ia miliki sering mengaku kalau dirinya adalah orang yang merdeka. Setelah ada orang yang berniat membeli budak, Nuaiman pun membawa calon pembeli ke hadapan Suaibid temannya sendiri. Nuaiman langsung menunjuk Suaibid yang sedang duduk. "Itu dia budak yang akan saya jual," kata Nuaiman. Sontak saja Suaibid merasa terkejut dan mengaku bahwa dirinya adalah orang merdeka. Berkali-kali Suaibid menjelaskan bahwa ia adalah orang yang merdeka kepada calon pembeli. Namun karena sudah dijelaskan Nuaiman, calon pembeli itu berkata kepada Suaibid, "Tidak usah mengelak, kami sudah paham sifatmu." Suaibid pun lalu dibawa oleh orang tersebut. Setelah Suaibid dibawa sebagai budak, tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar menghampiri Nuaiman. "Mana Suaibid?" tanya Abu Bakar. "Sudah saya jual," jawab Nuaiman. Mendengar hal itu, Abu Bakar kaget bukan main. Nuaiman pun menceritakan dengan jujur kejadiannya kepada Abu Bakar. Kemudian Suaibid ditebus kembali oleh Abu Bakar dari orang yang membelinya. Ketika cerita ini sampai ke telinga Rasulullah, Rasulullah pun tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.